Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Christian Putra dengan NPM 24782047. Pada video kali ini, saya akan ngebahas tentang proses data cleaning dan analisis statik deskriptif dengan menggunakan dataset yang cukup terkenal ya, yaitu Amaze Housing Dataset. Nah, jadi yang belum tahu dataset Amaze Housing ini isinya tuh berupa data-data rumah yang ada di kota Ames di Amerika Serikat luar sana. Di dalamnya ada banyak banget informasi detail seperti eh, luas tanah, tipe bangunan, lalu jumlah kamar, kondisi rumah, sampai harga jualnya. Jadi bisa dibilang dataset ini cukup lengkap untuk latihan analisis data ya. Terutama kalau kita mau belajar memahami hubungan antara fitur rumah, terus harga jualnya juga ya. Jadi tujuan dari analisis ini yang saya akan lakukan di sini, kita dapat menunjukkan langkah-langkah, kita dapat membuat langkah-langkah dalam membersihkan data supaya datanya siap dipakai untuk analisis yang lebih jauh, lebih lanjut lagi gitu. Lalu kita juga bisa melihat gambaran umum gimana sih isi datanya lewat statistik deskriptif. Ya, kadang data mentah itu nggak bisa langsung kita pakai karena masih ada data kosong. Nah, nilai yang aneh atau kategori yang nulisnya juga nggak apa ya, nggak konsisten gitu. Jadi sebelum kita masuk ke tahap modeling atau machine learning, data harus dirapin dulu agar analisisnya akurat. Oke, mungkin nanti ada soal ya, kita langsung masuk aja ke soalnya. Nah, di sini kita disuruh membuat quiz assessment, membuat hands-on video. Nah, kalian bisa baca sendiri, lalu tugasnya melakukan ya ini yang tadi saya bilang. Nah, ini contoh, kita lihat nih. Nah, ini adalah contoh datanya ya. Tuh, ada ribuan data di sini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Ada banyak data. Nah, nanti pada tugas quiz ini kita akan mempraktikkan langsung ya tahap persiapan data, lalu pemeriksaan awal data, cek duplikasi dan inkonsistensi, lalu cek missing value, lalu statistik deskriptif kuantitatif, lalu kualitatif, lalu visualisasi data dan ringkasan serta penutupan. Mungkin kita tadi kan kita sudah pembukaan ya, lalu kita akan masuk ke tahap 2, persiapan data. Ya, di sini saya sudah menyiapkan ya kode-kodenya apa aja. Mungkin kita bisa langsung buka. Nah, jangan lupa ini kita salin dulu kode yang sudah saya siapkan, lalu kita tempel. Nah, di sini di tahap ini, tahap yang kedua ini kita berfokus pada nyiapin lingkungan kerja dan memuat dataset Amaze Housingnya. Nah, jadi yang kita gunain adalah Google Colab. Nah, intinya sebelum mulai ngolah data, kita siapin dulu lah alat-alat yang untuk melihat data ini gitu, yaitu library dataset. Nah, bagian satu ya ini. Nah, ini adalah bagian import semua library yang kita butuhin. Jadi kalian udah nggak asing lah mungkin ya. Lalu pandas ini buat apa, lalu Snampi ini buat apa, Seaborn buat apa, Melting buat apa. Nah, Google Colab ini adalah yang kita gunain sekarang. Oke, kita akan play aja. Nah, setelah muncul
seperti ini, silakan upload file ms hosting csv. Nah, di sini kita akan mengimport ya file yang udah kita download sebelumnya. Waktu itu saya udah pernah download ms hosting. Kita cari dulu, ini dia. Lalu kita kita tunggu proses sampai down. Nah, kalian nantinya setelah diupload kalian akan melihat hasilnya ya. Dia akan menyimpan ke variable df. Nah, kita bisa lihat nih baris dan kolom datasetnya, terus nama-nama kolomnya, lalu setelah contoh data beberapa baris pertama gitu. Nah, langkah ini penting banget teman-teman, karena di sini kita memastikan bahwa dataset itu udah kebaca dengan baik gitu sebelum melanjutkan ke analisis berikutnya. Nah, kalian di sini bisa baca ya, dataset berhasil dibuat, jumlah berisi 2930, jumlah kolom 82, nama-nama kolom dataset, nama kolom order PID, MS subclass, MS zoning, load fronte, loss area, street array, loss shape, line contour. Nah, contoh. Nah, ini adalah kolomnya ya. Kolomnya itu ada 82. Ya. Mana nih? Kok hilang? Ya, tadi kolomnya ada 82. Mungkin kita lanjut langkah berikutnya, langkah ketiga ya. Nah, ini ada 82 ya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan kodenya, jadi tinggal copy paste. Mungkin di sini saya akan jelaskan ya. Tujuan kita pada langkah 3 ini adalah memahami struktur dan tipe data yang ada di dalam dataset yang sudah kita masukkan tadi. Nah, kita perlu tahu nih kolom mana yang berisi angka dan kolom mana yang berisi teks atau kategori gitu. Jadi kita running aja langsung ya, biar kita tahu hasilnya. Nah, di sini display HTML ya. Di sini intinya tuh untuk menampilkan info info struktur dataset. Jadi dia nunjukin jumlah baris, kolom, nama kolom, tipe data, terus masing-masing kolom dan jumlah nilai non null yang enggak kosong gitu. Jadi di sini kita bisa tahu misalnya kolom load area. Mana ya? Kolom load area. Nah, ini load shape, load area. Ya, jadi nanti kita bisa tahu load area lalu itu bertipe apa sih. Sementara kolom neckboard nanti itu kategorinya apa, objek misalnya. Nah, kalau nggak ada kolom yang angka tapi kedetek sebagai objek, nah itu tandanya ada kesalahan tipe data dan perlu diperbaiki nantinya. Nah, nih, kalian bisa lihat sendiri data tipenya float, integer, objek tuh, memory usage 1,8 MB, jumlah kolom numerik 39, jumlah kolom kategorial 43. Contoh kolom numerik. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri. Oke, mungkin lanjut lagi ya pada langkah yang keempat. Nah, di langkah yang keempat ini kita akan mengecek duplikasi dan inkonsistensi. Oke, jadi tujuan di tahap ini adalah memastikan kualitas data. Ya, jadi maksudnya apa ya? Kita bakal mau tahu nih apakah ada baris yang sama persis
atau double gitu, dan apakah kategorinya yang penulisannya tuh nggak konsisten gitu. Misalnya PEV, PEV, nah, P-nya besar, P-nya kecil gitu. Terus PEV ada spasi, PA spasi, VEV gitu. Nah kalau ini nggak dicek, nggak kita nggak bakal tahu hasil analisisnya nanti. Jadi bisa salah karena sistem ini bakal nganggap itu kategori ya berbeda, padahal maksudnya tuh sama gitu. Mungkin bisa kita jalankan. Oh ya, sebelum kita jalankan mungkin agak saya jelaskan sedikit. Nah, ini adalah duplikat sama dengan df duplikat. Ini ada cek data duplikat, lalu Python ini kode akan mengecek apakah ada data yang duplikat. Kalau ada, hapus di duplikat jika ada. Nah, ini perintahnya. Lalu cek inkonsistensi pada 5 kolom kategorial pertama. Nah, oke. Setelah itu kita akan running ya kodenya. Nah, di sini kita baca jumlah data duplikat 0. Berarti tidak ada data duplikat yang ditemukan. Jadi tidak ada data double ya. Lalu pemeriksaan inkonsistensi 5 kolom pertama, kolom MS zoning. RL 2273, RM 462, FV 139, RH 27. Kolom street, frekuensi PEV 2918, gravel 12, kolom lay, frekuensi lay NAN 2732, GRVL 120, PEV 78, kolom load shape. Nah, di sini ada juga frekuensinya load shape rec 1859, IR1 979, IR2 76, IR3 16. Kolom line contour, line contour ini level 1 2633, HLS 120, BNK 117, low 60. Tidak ditemukan perbedaan penulisan yang signifikan pada data kategori tersebut. Jadi hasil pemeriksaan ini nunjukin bahwa tidak ada ya perbedaan penulisan yang signifikan di kolom kategorikal. Jadi bisa dibilang data kita udah cukup konsisten lah dan siap dipakai untuk tahap analisis selanjutnya. Oke. Mungkin kita bisa ke langkah 5 ya. Ini. Nah, tadi saya lupa baca ini kuisnya. Cek duplikasi kan udah kita ya. Sini kita akan cek missing value. Tujuan mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganan yang disesuaikan hasil sum. Oke, alasan memilih median untuk numerik, modus untuk kategori. Oke. Kita akan salin aja. Nah, di sini cek missing value. Jadi tujuannya pada tahap ini adalah untuk mengidentifikasi data kosong serta menjelaskan cara penanganannya. Lalu karena kalau ada kolom yang banyak nilai kosongnya, analisis ini nanti datanya tuh bisa salah gitu. Misalnya nilai rata-rata jadi bias, lalu model machine learning gagal jalan, itulah pokoknya. Oke, ya seperti biasa di sini hitung missing value. Nah, fungsinya nih gunanya untuk mengecek tiap sel apakah kosong atau nggak ada datanya gitu. Lalu menjumlahkan total data kosong agar per kolom gitu. Setelah itu kita hanya ambil kolom yang punya missing value-nya. Jadi
lalu diurutkan dari yang paling banyak. Nah, terus bagian if len missing else ini, nah display tidak ada missing value pada dataset, lalu kolom dengan missing value, visualisasinya PLT figures. Nah ini artinya gini, kalau nggak ada nilai kosong berarti tampilan pesan checklist itu tadi tidak ada missing. Lalu kalau ada nilai kosong tampilkan 10 kolom teratas dengan jumlah yang terbanyak gitu. Terakhir buat heat map ya buat heat map, buat menampilkan lokasi data kosong secara visual. Nah, warna merah putih adalah nunjukin posisi NaN. Nah, jadi kita akan ngerunning ya. Oke. Nah, dari hasil pengecekan kita bisa lihat kalau mana aja yang datanya masih kosong. Supaya lebih jelas, saya tampilkan juga bentuk heatmapnya. Nah, ini adalah bentuk heatmapnya ya. Warna pada heatmap menunjukkan posisi data yang kosong, jadi kita bisa tahu bagian mana yang perlu dibersihkan. Oke. Lalu di bagian ini strategi penanganan ini adalah kalau kolom numerik isi pakai median karena median lebih tahan terhadap outlier. Kalau kolom kategorial teks jadi isi pakai modus, yaitu nilai yang sering muncul. Nah, jadi untuk ngatasin data yang kosong, saya isi nilainya sesuai dengan tipe datanya. Nah, kalau datanya angka ya saya pakai median biar nggak terpengaruh nilainya nilai ekstrim. Lalu kalau datanya kategori saya isi pakai modus, yaitu nilai yang paling sering muncul di kolom itu. Nah, kita kan udah semua tadi ya ngecek ya. Jadi di langkah ini saya memastikan dulu data yang kosong bisa terdeteksi dan diperbaiki gitu. Saya pakai median buat kolom numerik dan modus yang sudah saya bilang tadi. Oke. Nah, kita akan lanjut masuk ke tahap yang ke-6. Tujuan menggambarkan data. Oh ya, alasan memilih median untuk numerik, modus dan untuk kategori. Ya, tadi kan median udah saya ini ya, saya jelaskan. Nah, setelah apa ya? Saya tadi kan saya bilang saya pakai median buat kolom numerik dan modus buat kolom kategorial. Setelah dibersihkan semua nilai kosong udah berhasil diisi. Nah, dan data siap dianalisis lebih lanjut lagi. Nah, itu. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang 6, statistik deskriptif kuantitatif. Oke. Kita akan salin aja kodenya. Coba ada record belum? Oh, udah. Mungkin pada tahap ke-6 ini saya akan sedikit menjelaskan dulu ya apa sih statistik deskriptif kualitatif ini. Jadi umumnya ya ini adalah langkah buat untuk merangkum dan memahami karakteristik data numerik, misalnya kayak harga rumah, luas tanah, jumlah kamar, dan lain-lain gitu. Tujuannya buat apa? Ya tujuannya buat apa ya? Buat kita tahu gitu berapa nilai rata-ratanya. Rata-rata tuh mean ya. Terus seberapa besar penyebaran datanya. Itu bisa dibilang standar deviasi.
Lalu apakah datanya stabil atau bervariasi? Dan seberapa lebar sih rentang utama datanya? IKR, IKR, IQR. Nah, itulah. Jadi apa ya intinya pada bagian 6 ini, eh, kayak foto singkat gitu loh dari data kita sebelum kita analisis lebih dalam. Nah, jadi diibaratkannya tuh kayak apa ya, kita ngeliat kondisi rumah-rumah sebelum direnovasi gitu. Kita tahu ukurannya, bentuknya, dan mana bagian perlu diperhatikan gitu. Mungkin saya masuk ke penjelasan kodenya ya di sini. Nah, kita langsung masuk ke num calls df select type include sama dengan np number column tiles. Nah, ini maksudnya nih kode ini nyari semua kolom dataset yang tipenya angka atau dalam kurung numerik ya. Biasanya ini termasuk kolom kayak sell price, lalu lot area, terus year build, dan lain-lain gitu. Jadi pertama saya pisahkan dulu kolom yang isinya angka, karena di bagian ini kita cuman mau menganalisis data kuantitatif aja, biar statistiknya relevan dan apa ya, nggak bercampur gitu sama data kategori. Terus bagian yang ini des sama dengan def 6 ini gunanya tuh untuk dari sini sampai sini ya, dari sini sampai sini. Nah, kita kasih hasil mean, lalu std, terus min, max, kuartil, nah terus median, nilai tengah sebenarnya dari data setelah diurutkan. Terus ada IKR. Nah, IKR ini interquartile range, selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1, menggambarkan rentang utama data. Lalu CV yang terakhir ini ukuran keragaman data dibandingkan dengan rata-ratanya. Kalau CV-nya tingginya lebih besar daripada 3, 0 banding 3, berarti datanya lebar. Jadi kalau kecil tuh datanya relatif stabil. Nah, setelah kita hitung statistiknya ini, nah seperti mean, median, standar, deviasi, IKR, dan CV ini. Nah, gunanya CV ini gunanya agar tahu beberapa besar variasi datanya dibandingkan nilai rata-ratanya. Oke. Nah, lalu bagian yang bawah ini, display HTML, display dash ini, nah ini adalah apa ya? Hasil statistiknya yang akan ditampilkan dalam bentuk tabel dengan efek, biasanya warna tuh bisa putih, biru gitu, biar apa ya, lebih mudah dibaca. Bisa aja kita ganti warnanya, tapi kan agak susah dibaca gitu kalau warnanya hitam, ini udah abu-abu gitu. Coba kita start aja ya, kita running. Nah, kurang lebih seperti ini ya tabelnya. Oke, saya akan jelaskan. Nah, di sini hasilnya kita bisa lihat dari tabel ini ya, tabel ini. Oke. Menunjukkan nilai rata-rata median, simpangan, buku, IKR, dan CV ini adalah fitur numerik. Warna birunya apa ya? Gampang bikin kita lihat perbedaan nilai antar kolom gitu. Ini nilai antar kolom ya, kalian bisa lihat. Oke. Ya, mungkin apa ya, dari tabel ini juga kita bisa tahu gimana sih penyebaran data numerik dalam dataset Ames Housing ini gitu. Misalnya kalau CV-nya tinggi, berarti variasinya harganya besar.
di antara satu rumah dengan yang lain. Tapi kalau CV-nya kecil berarti datanya cenderung stabil. Intinya apa ya? Di langkah ini nih membuat dan membantu kita memahami pola umum sebelum masuk ke apa ya? Analisis berikutnya. Gitu. Oke, setelah itu kita akan masuki ke statistik deskriptif kualitatif. Ya. Tujuan menunjukkan distribusi kategori yang dijelaskan frekuensi dan persentase variabel dominan maknanya terhadap konteks. Contoh sebagai besar pelanggan menggunakan truk bulanan, artinya loyalitas rendah dan frekuensi turun tinggi. Mungkin kita langsung salin aja ya kodenya. Oke. Jadi sebelum masuk ke penjelasan kodenya, mungkin saya jelaskan tujuan ya. Apa sih statistik deskriptif kualitatif itu? Mungkin hampir sama kayak gini ya. Cuman beda di kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi tujuannya ini untuk menunjukkan seberapa sih sering kategori tertentu muncul dalam data. Jadi apa ya, dengan kata lain kita ingin tahu nih kategori mana yang paling dominan gitu. Kalau di dataset Ames Housing ini, contoh data kualitatifnya yaitu seperti neighborhood, lalu hostile, lalu row style dan street. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari ini dari data yang telah saya sebutkan tadi, kita bisa tahu berapa nih persen rumah yang bergaya story atau lingkungan mana yang paling banyak muncul itu. Jadi tujuan akhirnya di sesi ini memahami pola kategori, bukan menghitung nilai min. Nah, jadi ini semacam cerita dari teks ya, bukan cerita dari angka gitu. Jadi kualitatif tuh intinya teks, kuantitatif tuh angka gitu. Mungkin saya akan masuk ke kodenya ya. Oke, di sini tertera tulisan for call in kategori, display HTML bla 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 bla. Nah, intinya di bagian kode ini akan menampilkan 5 kolom kategori pertama dari dataset. Ya, kalau bisa sih ditampilin banyak ya, tapi nanti kepanjangan gitu. Jadi kita ambil 5 aja. Ya, untuk tiap kolom kodenya tuh menghitung frekuensi kemunculan tiap kategori dan mengubahnya jadi persentase. Jadi persen gitu ya. Coba kita jalankan dulu ya. Nah, ini misalnya di sini kita lihat straight ya, PV 99,5,9%, graph-nya 0,41%. Nah, jadi hasilnya lebih banyak PV 99,59%. Nah, ini kan udah muncul ya 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. Nah, terus saya hitung beberapa persen kemunculan tiap kategorinya. Nah, misalnya untuk kolom street terlihat bahwa yang tadi saya jelaskan mayoritas rumah memiliki jalan bertipe pave ini jalan ya. Artinya sebagian besar rumah berada di lingkungan dengan akses jalan yang sudah diaspal gitu. Misalnya grove ini masih bebatuan gitu ya. Itu contoh yang saya ambil satu ya. Lalu balik lagi ke kodenya. Di sini ada kategori dominan. Nah,
dari dominan ini kita sudah jelas ya bahwa eh, dominan ya berarti dominan. Misalnya aku punya ini enggak, gini aja, aku suka mangga, aku juga suka mangga, kamu suka apa? Mangga. Nah itu dominan. Dominan tuh kayak ini loh, apa ya, yang sering muncul, yang paling sering muncul di setiap apa ya, ya pokoknya eh, paling sering muncul itu yang dominan maksudnya gitu. Nah misalnya kita lihat nih, saya jelaskan di sini ya, dari sini dari kolom load shape nih, yang dominan yang mana coba? Yang rect, karena persennya lebih banyak gitu. Sedangkan di kolom line contour ini yang dominan yang LF1 89,86. Nah, kalian bisa lihat di sini kolom MS zoning yang kategori dominannya RL. Nah, RL tuh yang apa ya? Yang paling banyak persentasenya gitu loh. Ngerti lah ya. Ya. Jadi dari hasil statis deskriptif kualitatif ini ya kita bisa simpulkan apa ya, kalau dataset Ames Housing tuh punya pola kota kategori yang sangat jelas gitu. Jadi beberapa kategori mendominasi, misalnya tipe jalan yang umumnya pave dan gaya rumah yang satu story. Nah hal ini apa ya, bisa memberi kita gambaran umum karakter rumah-rumah yang ada di Amerika Serikat gitulah kurang lebih. Jadi di langkah ini apa ya, kita menganalisis data kategori untuk agar kita tahu seberapa sih sering tiap nilai muncul. Nah, ya dengan cara ini kita bisa cepat tahu ya mengenai kategori yang paling dominan dan memahami pola umum data secara kualitatif. Mungkin kita bisa lanjut ya pada langkah yang berikutnya, langkah tujuan visualisasi data. Tujuan memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel yang dijelaskan. Jenis grafik yang digunakan histogram box plot, apa yang terlihat dari grafik. Oke. Lalu kaitkan dengan hasil statistik deskriptif, contoh histogram. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk aja. Kenapa ini? Kita akan salin aja kodenya. Oke. Mungkin namanya visualisasi data, visual berarti menampilkan gambar ya. Oke, saya akan menjelaskan kode ya di sini, num calls, numeric histogram dan box plot. Nah di sini jadi gunanya tuh nanti kita bisa bikin grafik apa ya, histogram dan box plot dari kolom-kolom ini. Nah jadi pertama kita akan ambil kolom yang berisi angka, misalnya harga rumah, luas tanah, terus ukuran, basement, supaya bisa divisualisasikan. Lalu data dikirim ke forcom in numscalls. Nah ini kita apa ya, cuma bisa ambil 3 kolom numerik
pertama biar tampilannya nggak terlalu panjang. Ya bisa aja kamu mau ngambil 5 7 10 ya, tapi nanti bakal tampilannya panjang, jadi agak ribet ngelihatnya. Lalu dibuat histogram ya kan, ya dibuat histogram, lalu eh, garis merah, lalu garis hijau, median, rata-rata gitu. Nah, oke, mungkin bisa aja kita running ya. Nah, nah ini dia. Nah, di sini saya sudah menampilkan, tadi sudah di running juga ya, histogram eh, untuk 3 kolom numerik pertama, 1 2 3, 1 2 3. Oke. Nah, garis merah ya, garis merah ini. Nah, menunjukkan rata-rata dan menunjukkan rata-rata ya. Terus garis hijau ini. Nah, ini menunjukkan median. Nah, lalu kalau garis median lebih ke kiri, ini lebih ke kiri ya. Ini juga ke kiri. Nah, artinya distribusinya miring ke kanan gitu. Alias banyak data dengan nilai kecil tapi ada sebagian besar nilai tinggi, outlier. Nah, jadi apa ya? Ini cocok ya teman-teman. Nih, kalian bisa lihat ya. Udah ada penjelasannya. Ini cocok apa ya? Dengan hasil statistik deskriptif sebelumnya. Jadi intinya tuh apa ya? Histogram ini apa ya? Kita melihat bentuk selebaran datanya. Lalu box plot ini lihat apakah data nilai ekstrim, outlier. Oke, balik lagi ke bagian kodenya. Nah, kode yang ini kode yang catcall ini ya, catcall ini sampai yang bawahnya juga tuh eh, dia tuh gunain untuk mencari kolom yang bukan angka alias kategori. Jadi contohnya neckboard, streets, row style. Nah, setelah data numerik ini saya bakal lanjut ke data kategorikal. Nah, tipe data yang berisi teks seperti nama, lingkungan, atau tipe atap rumah gitu. Nah, sedangkan kita lanjut lagi di bawahnya ini ada for call in cat calls. Nah, bagian ini keren. Bagian ini buat apa ya? Buat lihat kategori apa sih yang paling sering muncul gitu. Jadi kodenya akan mengambil 3 kolom kategori pertama, lalu buat charts grafik batangnya, lalu value cons ya, value cons ini indeks 10 ini berarti nunjukin 10 kategori ya tadi teratas biar nggak penuh banget. Nah, oke, setelah apa ya tadi apa lagi sih, oh ya, dominasi ya. Setelah semua grafik muncul, kita bisa apa ya, bisa menjelaskan dari hasil visualisasi ini kita bisa tahu kalau bentuk histogram sebagian besar miring ke kanan. Histogram miring ke kanan ya, ya betul, yang sesuai dengan hasil statistik deskriptif. Nah, sebelumnya median lebih kecil dari mean. Sementara di apa ya, di grafik kategori kali ini kita bisa lihat dominasi kategorinya tertentu. Misalnya lingkungan tertentu atau tipe rumah yang paling banyak muncul ya. Gitu. Nah, ini teratas MS zoning
kan beda-beda kategorinya teratas, beda kategori tapi semuanya teratas, tapi beda kategorinya. Ini align, straight, amazoning. Nah ini tiga tadi, ini data deskriptif tadi yang sudah saya jelaskan. Nah jadi kesimpulan pada langkah 8 ini, visualisasi data ini, kita bisa melihat pada distribusi data secara lebih jelas ya. Benar ya, baik data numerik maupun kategorial. Nah, kita bisa divisualisasikan dengan histogram, box plot, dan bar chart sehingga lebih mudah memahami karakteristiknya data sebelum lanjut ke analisis terakhir. Tapi kita udah nggak ada ya di sini. Nah tuh, di sini kita tinggal ringkasan dan penutupan. Ya, kita sudah sampai di puncak yang terakhir. Mungkin ringkasannya akan saya bacakan ya. Apa sih isinya? Tunjukkan progres pemahaman dan insight akhir. 23 poin temuan utama. 2-3 poin temuan utama. Oke. Oke, kita langsung jawab aja ya. Mungkin temuan utama dulu ya. Temuan utama kita, poin-poin yang penting yang telah kita temukan. Contohnya tadi tuh data udah bersih dari duplikasi dan missing value. Terus variasi data numerik, lalu kategori yang dominan tadi udah juga. Terus distribusi data miring ke kanan, nah, indikasi outlier tadi yang udah saya jelaskan. Nah ya, mungkin bisa disimpulkan bahwa data set Amazon sudah bersih dan data duplikat maupun missing value. Nah, beberapa fitur memiliki variasi data yang cukup tinggi dan dari sisi kategorial. Nah, kita bisa lihat kategori path dan history yang paling sering muncul, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi pada kesimpulan akhir ya, kesimpulan akhir ya, mungkin dataset sekarang ini udah siap untuk dianalisis lagi. Misalnya contoh kayak registrasi harga rumah, terus prediksi tren pasar properti. Nah, ya pokoknya secara keseluruhan tahap data cleaning ini dan data static deskriptif ini sudah berjalan dengan lancar. Dataset sekarang sudah siap buat tahap analisis lanjutan ya, seperti korelasi, antar variasi, atau modeling harga rumah. Mungkin saya mengucapkan untuk penutup, saya mengucapkan terima kasih bisa mengikuti analisis ini. Gimana ya? Intinya saya dari aku pribadi belajar gimana sih pentingnya pembersihan data dan analisis awal sebelum kita lanjut ke tahap pemodelan. Semoga analisis ini bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Jadi nggak berhenti sampai di sini saja. Mungkin.
Mungkin itu saja yang bisa saya ucapkan. Saya mohon maaf ketika banyak kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.